Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa guys, sampai video ini dibuat hujan tetap turun. Walaupun tidak terlalu deras, tapi cukup untuk membasahi bumi dan membasahi hutan belantara. Oleh karena itu, kita tidak bisa keluar hari ini. Nah, pada kesempatan ini saya akan kembali ngobrol-ngobrol yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Siapapun YouTuber kepengen video yang dia upload itu viewersnya sebanyak. Tapi kali ini bukan itu yang akan kita bicarakan guys. Tapi bagaimana cara membuat konten yang viewersnya nambah terus dan tidak pernah berhenti sepanjang masa. Kok bisa? Buktikan guys. Ngopi dulu ya. Suara burung kutilang mengganggu. Minta pikat kali dia. Contoh video yang sangat hebat, umpamanya video mancing strike babon. Konten seperti ini hanya kita selalu orang lihat guys. Kapan kita ngupload video baru, orang tidak akan pernah lagi mau lihat video itu. Secara otomatis orang, penonton, subscriber maupun bukan subscriber akan menonton video yang terbaru yang kita upload. Begitu juga, betapa serunya kita berburu, betapa indahnya kita nyeting berburu. Setelah kita upload video baru, orang akan menonton video baru. Jarang orang akan menonton video lama. Taruhlah berita viral meledak viewersnya guys. Tapi setelah itu orang tidak akan lagi tertarik karena akan ada berita-berita viral berikutnya. Contoh lagi. Ya masih banyak contoh lah guys. Nah, bagaimana bikin konten yang orang selalu melihat dan tidak ada henti-hentinya. Ada beberapa macam konten untuk seperti ini guys. Nah, jadi saran saya, bikinlah konten seperti ini. Satu, konten resep masakan guys. Karena resep masakan tidak basi. Suatu saat, nggak sekarang, nggak bulan depan, nggak tahun depan, orang akan mencari resep itu guys. Karena tidak semua orang bisa, tidak semua orang jadi profesional. Pasti ada pemula dan pasti dia akan mencari. Contoh bikin resep rica-rica atau resep ya seluruh masakan, nasi goreng ala bodiler. Nanti orang akan mencari guys. Jadi kapanpun orang akan selalu mencari resep yang mereka butuhkan. Terus konten tutorial, misalnya cara membuat pulut, cara membenarkan pancing yang patah, cara membenarkan akurasi untuk bodiler, atau cara menempel stiker camo. Seperti video saya cara menempel stiker camo, sampai sekarang udah 1 tahun saya upload guys, masih ada yang nonton. Karena tetap ada anak baru, ada pemula, ada orang yang baru terjun di dunia bodiler, dia akan mencari bagaimana cara menempel stiker. Terus dunia kesehatan, cara mengobati penyakit, jamu herbal. Suatu saat orang akan sakit, suatu saat orang akan butuh obat, mereka akan mencari guys. Jadi konten-konten seperti ini tidak akan pernah berhenti penontonnya. Ilmu pengetahuan, konten-konten ilmu pengetahuan, pokoknya sifat-sifatnya konten-konten yang memberi ilmu, yang memberi orang tidak tahu menjadi tahu, dan konten-konten yang memberi jawaban kepada orang yang membutuhkan jawaban. Itu konten yang tidak akan pernah berhenti penontonnya guys, daripada viral sesaat tetapi nanti ditinggalkan orang. Nah, tugas kita bersama, ayo kita pikirkan, memang tidak gampang, konten apa yang orang nanti akan cari sepanjang masa. Ya, yang saya bilang tadi, contoh untuk saya sendiri itu cara menimpel stiker camo. Sekarang kalau nggak salah udah hampir 80.000 yang nonton guys, 1 tahun yang lalu. Sampai hari ini pun masih ada yang menonton.
kan tetap orang akan mencari cara menempel stiker kamu yang baik dan benar. Oke guys, gak perlu panjang lebar, tapi menurut saya sudah cukup membuka wawasan supaya kita bisa sukses bareng. Jadi kalau dapat sekali kita melangkah, itu 2 pulau terlalu itu. Jadi jangan hanya instan mengejar konten untuk viewers pas kita upload. Bagaimana konten yang kita upload itu akan dicari orang terus. Orang selalu mencari. Inilah namanya kayak seperti deposito. Sekali kita bikin, dolarnya ngalir terus. Memang tidak gampang. Contoh di otomotif, di perbengkelan, cara membenarkan rem yang tiba-tiba mati mendadak. Suatu saat orang akan mengalami itu dan mereka akan mencari. Contoh seperti saya itu yang meledak makanan ruak-ruak liar, makanan burung kepondang liar, cara menjinakkan burung. Itu jelas di suatu saat pasti orang akan mencari. Orang yang awal tidak hobi menjadi hobi, dia pasti pengen tahu seluk-beluk tentang burung. Umpamanya burung ini apa makanannya, terus jenis kelaminnya apa. Nah, konten-konten seperti inilah yang kita tinggal duduk manis, tapi dolar tetap jalan, viewers tetap jalan. Oke guys, buktikan omongan saya, karena yang saya bicarakan ini bukan teori tapi fakta dan pengalaman pribadi. Tidak ada niat menggurui, tidak ada niat mengajari. Niat saya hanyalah bagaimana teman-teman saya, misi saya tercapai, sukses bersama itu indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hutan belantara.